Hai teman-teman santuy, kembali lagi dalam rekap Kerasakti bagian kedua. Diceritakan sebelumnya, Gokong telah berlatih ilmu awet muda selama 50 tahun di alam tidak terbatas. Saat keluar dari situ, ia kembali ke sekolah dan bertemu dengan seorang pria tua. Baik pria tua itu dan Sun Gokong tidak saling mengenal pada awalnya, tapi pada akhirnya Gokong mempelajari pria tua itu adalah Dewa Malam, dan seketika itu semua teman-teman sejak kecilnya yang kini telah berumur setengah abad lebih keluar untuk menyapanya. Gokong diberitahukan kalau Raja Kerbau Gumoong dan Putri Kipas sudah diusir oleh guru mereka karena keduanya saling jatuh cinta dan menikah hingga melahirkan seorang anak. Ia juga menguasai ilmu 72 sihir perubahan. Gokong lalu sedikit pamer dan menjadi guru mereka sendiri, melucu di hadapan teman-temannya hingga Maha Guru Bodhi muncul dan menegurnya yang sombong. Seketika itu kedua bola mata Sun Gokong berkaca-kaca menatapi gurunya yang sudah sangat tua. Maha Guru Bodhi lalu memintanya pergi karena tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan kepada kera itu. Gokong hanya bisa bersedih dan bersujud memberikan penghormatan 3 kali kepada guru yang sudah sangat berjasa padanya. Gokong pun menggunakan saltonya itu untuk kembali ke Gunung Wako menemui rakyat keranya. Gokong berkumpul lagi dengan para rakyat lalu mengajari mereka cara berbicara dengan bahasa manusia. Salah satu kera melaporkan dulunya saat Gokong belum kembali, ada seekor siluman kuat yang mengincar Gua Suilen mereka, dan dari luar Raja Kerbau Gumoong dengan senjata gadanya tampak sangat marah dan membuat keribut hingga Gokong muncul dan bertarung dengannya. Gumoong mengeluarkan jurus andalannya untuk bersiap menanduk. Saat itu pula Gokong mulai merasa tidak asing dengan jurus itu. Ia segera memanggil kakak seperguruannya, memberitahu ia adalah Gokong. Reuni kedua saudara seperguruan itu membuat Gumoong mengeluhkan kehidupan rumah tangga yang memusingkan. Kenapa ia ingin mencari istri muda dan istrinya si Putri Kipas yang memiliki temperamen buruk. Lalu kedua saudara itu pun mengadu ilmu perubahan. Seekor kera kecil memberikan laporan bahwa Putri Kipas tengah mengamuk di luar sana. Si kerbau dalam wujud keranya mengambil kesempatan untuk menotok Gokong, dan ia keluar untuk menemui istrinya, mengaku ia adalah Gokong dan membujuk si istri untuk tidak marah kepada suami sendiri. Putri Kipas yang masih emosi menerobos masuk ke gua itu, melihat suaminya di sana, bahkan mengeluarkan kipas dari mulutnya dan mengibas Gokong hingga terpental keluar dari gua itu. Saat itu pula muncul sepasang malaikat maut dan Gokong pun secara paksa diangkut ke akhirat. Sementara seekor kera yang menyaksikan hal itu cukup keheranan. Setelah menceritakan semua kelakuan suaminya yang buruk, Putri Kipas pun menangis mengatakan betapa ia mencintai suaminya itu. Merasa bersalah, Gumoong pun menghibur dan memeluk istrinya, membuat Putri Kipas menegur Gokong yang dikiranya sudah bertindak di luar batas. Kera yang melihat Gumoong ditangkap oleh malaikat maut melapor. Ia pun kembali ke dalam wujud aslinya, membuat Putri Kipas akhirnya sadar kalau orang yang ia kipas barusan adalah Sun Gokong. Mereka berdua lalu bergegas menuju akhirat. Di sana, Gokong tak berdaya disalahpahami oleh Raja Akhirat dan asistennya Sang Hakim. Sang Hakim membacakan kitab hidup mati Gumoong yang memang tertera dengan jelas harus mati di hari ini. Setelahnya, Gokong pun diseret secara paksa ke jalur reinkarnasi. Saat kerbau mendapatkan kesempatan untuk menyelinap masuk, ia melihat Gokong yang tengah dicekoki ramuan teh penghilang ingatan. Saat itu pula, efek totokan dari Sun Gokong telah selesai dan ia berubah kembali ke wujud aslinya. Ketiga saudara seperguruan ini lalu menghampiri rak buku di sana. Gokong merobek semua buku-buku kematian, termasuk buku kematian Gumoong. Raja Akhirat tak bisa berbuat apa-apa selain mengusir ketiga orang itu pergi dari sana. Sementara itu di alam langit, Tian Feng menyelinap ke kamar Chang'e setelah mencuri benang jodoh dari Yellow. Ia bermaksud untuk mengikatkan benang itu ke kaki Chang'e agar Chang'e menjadi miliknya. Kala itu Wukang tengah bermesraan dengan Chang'e. Tiba-tiba kamar Chang'e dikunjungi oleh beberapa dewi. Wukang pun segera bersembunyi ke kolong ranjang. Ia melihat Tian Feng yang juga bersembunyi di bawah kolong meja. Tak lama Mahadewi juga datang bertamu ke sana. Melihat Tian Feng yang berusaha untuk mengikat kaki Chang'e dengan benang jodoh, Wukang keluar dari persembunyiannya mengungkap keberadaan Tian Feng di sana. Akibat peristiwa itu, ketiga orang ini disidang di hadapan Kaisar Langit. Chang'e dijatuhi hukuman untuk dikurung di Istana Dingin, Wukang dijatuhi hukuman untuk mendebang pohon giok, dan Tian Feng sebagai panglima berpangkat tinggi dijatuhi hukuman untuk bereinkarnasi di bumi.
Dalam momen perpisahan, Chang'e mengatakan ia tidak menyesali telah jatuh cinta kepada Wukong, dan Tian mencoba untuk mengucapkan perpisahannya juga, ia malah ditampar oleh Chang'e. Sejak dahulu begitulah cinta, penderitaannya tidak akhir, kata Tian Feng yang mengadu nasibnya pada prajurit langit yang langsung menendangnya ke bumi. Tian Feng lahir di sebuah keluarga cukup berada, dan karena tidak meminum sup penghilang ingatan, Tian Feng bayi yang dapat berbicara mengagetkan wanita yang menggendongnya sehingga Tian Feng langsung dijatuhkan, meninggal dan menuju alam akhirat. Di sana Raja Yama mempelajari masa lalu Tian Feng yang adalah bekas Panglima Langit. Setelah Gokong keluar dari akhirat, hingga suatu waktu hujan lebat berkepanjangan turun tak berhenti-henti hingga menyebabkan bencana banjir. Gokong lalu memanggil Dewa Tanah keluar dan menanyakan masalah ini. Dewa Tanah menjelaskan hujan yang tak kunjung reda ini disebabkan oleh sebuah jarum baja raksasa di dasar laut. Dengan cepat, Gokong pun menuju ke Istana Naga Laut Timur. Sang Raja Naga pun memperlihatkan jarum sakti yang menjadi biang kerok bencana, dan Gokong pun mencabut paksa jarum tersebut. Gokong yang kesal melilit dan membuang jarum itu jauh dari hadapannya. Namun di malam itu juga, jarum baja kembali mencari dan membangunkannya. Gokong pun merasa bahwa jarum itu ingin mengikutinya. Gokong mengundang jarum baja Tai untuk tinggal di dalam telinganya. Aksi Gokong yang mengacau di Istana Naga Laut Timur ini dilaporkan oleh Raja Naga kepada Kaisar Langit. Dalam momen itu juga, Raja Yama Akhirat juga datang mengadukan kenakalan Gokong. Kaisar Langit yang murka memerintahkan Erlang untuk membasminya. Tapi dengan segera, Dewa Bintang Taipai membuka mulut dan memberikan nasihat bahwa kera dengan kesaktian tinggi itu bisa direkrut menjadi dewa. Kaisar Langit pun memberikan titah agar Dewa Bintang mengundang Gokong untuk menjadi pejabat rendahan di Kayangan supaya bisa mengontrolnya. Dewa Bintang lalu menuju Goa Suilian mengundang Gokong untuk naik ke Kayangan dengan iming-iming akan diberikan jabatan yang tinggi. Tiba di sana, Kaisar Langit meminta Gokong untuk menjadi pejabat pengawas kuda perang. Dalam waktu sekejap, kepribadian Gokong yang ceria dan gemar bermain ini membuatnya berteman baik dengan banyak dewa-dewa lainnya seperti Patien atau 8 dewa yang menyukainya. Suatu hari, Gokong menemui Yelau dengan seguci arak untuk minum bersamanya. Yelau menolak tawaran itu, menjelaskan ia tengah pusing mengarangkan cerita bagi Panglima Tian Feng yang dihukum untuk bereinkarnasi 1000 kali cobaan cinta. Gokong yang usil pun melihat gulungan catatan kisah Tian Feng. Kita lalu diajak untuk melihat salah satu kehidupan Tian Feng yang dilahirkan sebagai pengemis berpenyakit kudis, malah jatuh cinta kepada seorang tuan putri. Tian Feng pengemis itu diusir dan dipukuli, hingga akhirnya ia mati karena merana oleh cintanya yang tidak kesampaian. Saat menemui Raja Akhirat, Tian Feng menangis dan menolak untuk dilahirkan lagi karena tragisnya kehidupan cinta yang harus ia jalani. Tetapi hakim memberitahukan bahwa Tian Feng baru menjalani 400-an reinkarnasi dari total 1000 reinkarnasi yang telah dijadwalkan. Gokong tengah berpesta riuh dan meriah di atas langit bersama 8 dewa, Yelau, dan dewa-dewa lainnya. Mereka meminum arak sambil bernyanyi dengan gembira. Pesta yang makin lama makin liar itu mengganggu Mahadewi yang bermeditasi sehingga ibu negara langit itu memerintahkan untuk membawa Gokong ke hadapannya. Jenderal yang diberikan tugas itu meminta Gokong untuk segera menerima perintah, tapi kera itu terlalu mabuk dan tidak peduli dengan tata krama. Sang jenderal lalu memaki Gokong sebagai dewa rendahan yang sombong, bahwa Gokong hanyalah dewa pengurus kuda yang tidak terlalu dianggap. Kera sakti akhirnya pun sadar kalau selama ini ia telah dikibuli dan memutuskan untuk meninggalkan langit kembali ke Goa Suilian. Di sana ia bertemu dengan kakak seperguruan yang mengunjunginya. Gokong pun menceritakan bagaimana kerajaan langit memperdayainya dengan pekerjaan rendahan. Gumoong lalu menghibur adiknya karena Gokong bisa mengangkat dirinya sendiri dengan gelar kera sakti. Saat mendengar kabar si kera telah mangkir dari jabatannya, Kaisar Langit pun marah dan menegur para dewa yang mabuk dengan si kera sebelumnya. Tapi sekali lagi Dewa Bintang Taipai memberikan saran agar gelar kera sakti Sun Gokong diresmikan saja, yang dimana ini ditantang habis-habisan oleh Erlang. Mencoba untuk mencegah terjadinya perang dengan Gokong yang sakti, Kaisar Langit setuju untuk mendengarkan usulan Dewa Bintang dan melarang semua dewa-dewa yang lain agar tidak nongkrong bareng Sun Gokong di kemudian harinya. Dewa Bintang Taipai pun kembali ke Goa Suilian memberikan titah kaisar yang meresmikan gelar Gokong sebagai kera sakti. Dan kera itu akhirnya setuju untuk kembali ke langit. Gokong segera keluar dari istananya dan mencari teman-teman dewa yang lainnya untuk bermain.
Tetapi lucunya dewa yang lain segera kabur saat melihatnya. Agak heran dengan para dewa yang menghindarinya, ia menemui dewa berkaki telanjang dan lagi-lagi ia mendapatkan perlakuan yang sama. Di bawah tekanan, dewa kaki telanjang memberitahukan sebenarnya Kaisar Langit telah memberikan perintah untuk tidak bergaul dengannya. Gokong yang marah mendengar hal itu segera mengeluarkan jarum bajanya untuk menakut-nakuti kedua pendampingnya, lalu dicegat oleh Erlang yang muncul. Pertarungan itu kemudian dilerai oleh Dewa Bintang yang datang. Dewa Bintang tak mampu berbohong lagi dan mengakui memang Kaisar Langit memberikan Gokong gelar Kerasakti agar tidak mengacau saja. Gokong yang kesal ingin segera kembali ke bumi, tetapi Dewa Bintang memohon agar kera itu memandangnya karena jika Gokong pergi begitu saja, maka ia dan dua dewa pendamping yang akan dihukum. Gokong pun kembali ke istananya lalu menotok kedua pendampingnya. Ia yang ingin mencari teman bermain menancapkan jarum bajanya hingga menuju ke bumi. Rakyat kera yang mengenali senjata raja mereka pun naik ke kayangan dengan memanjat jarum tersebut. Setelah puas bermain, Gokong membawa rakyat keranya menuju istana Mahdewi yang sedang menyiapkan pesta buah persik. Para rakyat kera dibiarkan untuk memakan semua buah persik di sana, lalu mereka kembali ke Goa Suilian. Saat mendapatkan laporan, Kaisar Langit benar-benar murka kali ini dan tidak ada kesempatan lagi untuk si kera, sehingga Erlang pun dikirimkan bersama para dewa-dewa yang lainnya untuk meringkus Gokong. Kita dibawa ke scene di awal episode pertama serial ini, dan dalam pertarungan itu Gokong kabur dari lawannya sehingga Erlang kembali ke langit dan meminjam lihat cermin kayangan. Cermin sakti itu menunjukkan Gokong yang tengah ada di depan kuil Dewa Erlang. Ia menyamar dirinya menjadi Erlang lalu masuk ke dalam kuil itu. Dua asisten Dewa Erlang segera keluar dan memberikan laporan bahwa ada seorang wanita yang sangat baik berdoa untuk diberikan rezeki. Karena ingin merusak reputasi Erlang, Gokong memberikan perintah agar doa wanita baik itu tidak dikabulkan. Sedangkan doa dari seseorang yang jahat, ia meminta agar kedua asisten itu untuk segera mengabulkannya dengan rezeki yang berlimpah. Saat itu pula, Erlang dengan anjing langitnya telah tiba, dan kedua asistennya baru sadar mereka telah ditipu oleh Gokong. Gokong akhirnya pun menyerah dan diikat oleh Erlang yang membawanya ke atas langit untuk diadili. Di hadapan Kaisar, Gokong sama sekali merasa tidak bersalah dan menolak untuk berlutut. Ia menantang sang Kaisar untuk memberikan hukuman apapun terhadapnya, asalkan semua rakyatnya yang tidak bersalah dilepaskan. Kaisar menerima permohonan itu, lalu Gokong dijatuhi hukuman mati dan dibawa ke tempat eksekusi untuk dipancung. Sang Dewa Algojo menggunakan goloknya untuk memenggal, tetapi semua golok yang digunakan untuk memenggal malah hancur berkeping-keping. Untuk itu, orang tua Taisang menyarankan agar kera itu dibakar bersamaan dengan pil emas yang dimasak di dalam periuk saktinya. Kera sakti pun memporak-porandakan kediaman orang tua Taisang, lalu menggeser Kaisar Langit dari tahtanya. Ia duduk di tahta itu mengklaim kalau tahta kerajaan langit itu sekarang adalah miliknya, hingga ia ditarik keluar oleh Buddha Rulai. Buddha Rulai memintanya untuk bertobat, tetapi Gokong tetap merasa tidak bersalah sehingga mereka pun setuju untuk bertaruh. Selama Gokong mampu bersalto keluar dari telapak Buddha Rulai, maka ia akan diberikan tahta Kaisar Langit. Tetapi seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya, Gokong gagal keluar dari telapak itu dan malah dikurung di bawah Gunung 5 Jari. Buddha Rulai memberitahukan setelah 500 tahun, hukuman Gokong akan berakhir karena akan ada seseorang yang akan datang menyelamatkannya. Awalnya Gokong sangat marah dikurung di sana. Ia tidak menyadari Buddha Rulai telah meminta Dewa Tanah untuk membuat gunung itu subur agar kera itu tetap hidup dan bisa merenungi kesalahannya. Namun seiring berjalannya waktu yang sangat panjang itu, Gokong mulai menyadari semua kesalahannya. Mungkin ia memang pantas mendapatkan hukuman itu. Dan kita akan lanjutkan rekap bagian selanjutnya pada video berikutnya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Please subscribe, like, komen, dan share video ini bila teman-teman suka. See you and bye-bye.